Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Natasha Salsabila. NIM saya 0515255577. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Saya dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana membuat kursus pada LMS Moodle beserta interaksi-interaksi penggunanya. Video ini juga akan menampilkan langkah-langkah melengkapi kursusnya dengan tujuan pembelajaran, materi-materi, penugasan, dan lain-lain. Dalam video ini akan memuat 3 interaksi utama, yaitu 1. Interaksi peserta didik dengan pendidik, yang kedua peserta didik dengan materi, yang ketiga interaksi antar peserta didik. Oke, untuk itu kita langsung saja, silahkan ditonton videonya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke website moodlecloud.com. Nah, setelah masuk, tampilan awalnya seperti ini. Nah, setelah itu kita login saja, yang di sini kita klik. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita akan login menggunakan akun kita yang sudah kita buat pada tugas 2 kemarin. Oke, kita login saja. Tunggu sebentar. Oke, nah kita ke Natasha Course. Oke, nah seperti itu. Setelah itu kita aktifkan edit mode-nya. Oke, tunggu sebentar. Setelah itu saya ingin mengubah bahasa. Saya ingin mengubah bahasa ke bahasa Indonesia. Oke, jika sudah, kita ke kursusku. Nah, ini adalah kursus yang kita buat pada tugas 2 kemarin. Nah, pada tugas 3 ini kita akan melengkapi kursus ini dengan materi-materi, tujuan pembelajaran, serta interaksi-interaksi penggunanya. Oke, kita klik saja. Oke, setelah itu kita di sini disuruh mengedit ya. Mengedit bentuk kursusnya. Di sini saya akan membuat jadi pertemuan ke 1. Nah. Yang ini kita edit jadi presensi peserta didik. Kita bisa menambahkan aktivitasnya. Kita bisa memilih aktivitasnya untuk presensi itu menjadi seperti apa. Saya pilih forum. Nama forumnya itu presensi kehadiran. Untuk deskripsinya kita bisa mengetik seperti ini. Presensi kehadiran. Contohnya seperti ini. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Ini kita aktifkan tanggal jatuh tempo, tanggal batas akhir. Batas akhirnya contohnya tanggal 24 di jam 00. Seperti itu. Jumlah maksimum lampiran 1. Di sini kita bisa edit-edit saja. Itu nanti saja. Kondisi penyelesaiannya yaitu siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Setelah pengingat pilih masa. Seperti itu. Simpan dan kembali ke kursus. Oke, itu untuk pertemuan ke-1, presensinya itu seperti ini contohnya. Setelah itu kita buat subtopiknya. Nah, subtopiknya ini kita bisa membuat materi pembelajaran seperti itu. Aktivitasnya atau sumbernya di sini yang pertama saya akan menambahkan berkas. Di sini kita bisa menambahkan nama, mengenal konsep dasar SPLDP. Untuk deskripsinya bebas saja. Saya akan mengcopy seperti yang tadi, seperti yang di deskripsi yang pertama tadi, karena ini hanya akan menjadi contoh saja. Setelah itu kita pilih berkasnya. Tunggu sebentar. Di sini kita pilih file. Ini PowerPoint-nya.
unggah berkas ini. Jadi akan seperti ini. Terus kita kondisi penyelesaiannya itu siswa secara manual. Tidak usah, karena materi saja. Seperti itu, kita simpan dan kembali ke kursus. Tampilannya maka akan menjadi seperti ini. Ini PPT, saya ingin menambahkan video pembelajarannya. Berarti saya akan menambahkan URL atau link. Seperti ini. Di sini saya akan namanya itu video pembelajaran saja. Nah, linknya kita akan menyesuaikan seperti apa yang kita cantumkan di RPP kemarin. Copy dan paste di sini seperti ini. Deskripsi boleh dibuat, boleh tidak, itu opsional. Nah, kondisi penyelesaiannya seperti biasa oleh siswa. Simpan dan kembali ke kursus. Tampilannya seperti ini, PPT dan video pembelajaran. Setelah itu saya ingin menambahkan modul digitalnya. Saya ingin menambahkan link modul digital. Jadi saya buat lagi di sini modul digital. Nah, untuk linknya kita sesuaikan dengan RPP yang sudah kita buat di tugas 1 kemarin. Kita copy saja, lalu paste di situ. Oke, deskripsinya opsional. Saya ingin mencentang yang ini saja. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, tampilannya seperti ini. Matematika kelas 8 tahun 2025-2026. Pertemuan pertama seperti ini tampilannya, ada presensi, materi pembelajarannya sudah ada. Setelah itu kita ingin menambahkan subtopik lagi untuk menambahkan diskusi. Subtopiknya diskusi. Oke. Belum terbuat, kita ulangi. Oke, tambahkan aktivitas. Di sini aktivitasnya karena diskusi kita pilih forum. Nah, untuk forumnya kita tulis diskusi 1. Seperti itu. Di deskripsinya seperti ini saja, pertanyaan. Di sini untuk deskripsinya kita buat sebuah pertanyaan, menjelaskan apa yang dimaksud SPLDV dan contohnya. Seperti ini, boleh seperti ini. Tampilkan deskripsi agar terlihat oleh peserta didik. Oke, seperti itu. Sudah, kita berikan jatuh tempo sampai tanggal 24. Contohnya seperti ini. Jamnya kita mulai dari jam 00 saja, terakhir jam 00 juga. Seperti ini. Jumlah maksimum lampiran. Kunci diskusi setelah periode tidak aktif 1 minggu. Penilaian poin, misalkan penilaian maksimumnya 100. Metode penilaiannya, penilaian langsung, setelah itu penilaian setelah modul. Kita edit saja ini. Kondisi penyelesaiannya persyaratan aktivitas selesai ketika siswa melakukan mulai diskusi atau kirim balasan 1. Seperti ini. Lalu kita simpan dan kembali ke kursus. Seperti ini tampilan pertemuan ke-1. Nah, oke. Jika sudah sampai sini, kita bisa menambahkan subtopik lagi untuk penugasan dan kuis. Enter. Oke, nah kita tambahkan aktivitas atau sumbernya. Yang pertama kita akan membuat penugasan terlebih dahulu. Kita pilih penugasan. Oke, nama penugasannya kita buat saja tugas 1. Pada deskripsinya kita bisa menulis, jawablah diskusi ini dengan baik. Perhatikan tenggat waktu yang ditentukan. Oke, jika sudah, di sini ada instruksi aktivitas. Kita bisa membuat pertanyaan. Oke, seperti ini sudah.
jatuh tempo. Oke, boleh. Setelah ini kita centang teks daringnya. Oke, seperti ini saja. Setelah itu kondisi penyelesaiannya kita siswa saja. Siswa harus secara manual. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Oke. Penugasan tugas satunya sudah ada. Setelah itu kita tambahkan aktivitas lagi. Kita akan membuat kuisnya. Oke, ini ada kuis. Opsi kuis kita klik saja. Untuk namanya kita buat saja kuis 1. Untuk deskripsinya kita boleh disamakan dengan tugas tadi. Saya copy saja. Ganti ininya. Oke. Untuk pengerjaannya tidak ada. Nilainya. Oke, ini nggak apa-apa, kita kesini aja. Siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Oke, simpan dan kembali ke kursus. Oke, kuisnya sudah dibuat, tapi kita edit dulu untuk menambahkan soal-soalnya. Kita ke bank soal. Setelah itu kita buat soal baru. Kita pilih pilihan ganda, tambahkan. Oke, nama soalnya soal nomor 1. Oke, teks soalnya setelah itu pilihannya di sini kita bisa tulis jawabannya. Di sini poinnya tidak ada karena itu bukan jawaban yang benar. Terus opsi B-nya 4. Yang 4 ini jawaban benar, berarti kita akan nilainya 100%. Seperti itu. 6 dan ini 8. Selain jawaban yang benar tadi, penilaiannya isinya tidak ada saja, kecuali jawaban benar kita isi dengan 100%. Oke, setelah itu kita simpan perubahan. Oke, ini soal nomor satunya, kita buat soal baru. Seperti tadi, pilihan ganda, tambahkan. Terus ini soal nomor 2. Soalnya yaitu harga 2 pensil dan 3 buku. Tulis. Ini jawabannya. Ini bukan jawaban yang benar. Setelah itu B-nya. Ini juga bukan jawaban yang benar, kita tidak ada saja penilaiannya. Terus yang ini 5.000. Jawaban yang pilihan 3 ini jawabannya benar, berarti kita ubah ke 100%. Setelah itu jawaban yang keempatnya RP 6.000. Oke, ini juga tidak ada karena bukan jawaban yang benar. Setelah itu kita simpan perubahan. Oke, soal nomor 1 dan nomor 2 sudah ada. Kita tambahkan soal baru lagi. Kita buat 3 soal saja. Pilihan gandanya sudah dipilih, terus kita tambahkan. Nama soalnya soal nomor 3. Teks soalnya yaitu Oke, pilihan soal ini jawaban benar, berarti kita ubah penilaiannya ke 100%. Pilihan 2-nya kita isi aja opsi jawaban yang lain. Ininya tidak ada. Oke, lanjut. Oke, sudah. Kita simpan perubahan. Oke, soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah ada. Kita lihat pratinjau. Nah, pratinjaunya seperti ini. Kita bisa memilih ya. Oke, kita kembali saja. Setelah itu kita ke penugasan dan kuis lagi. Coba kita klik kuis 1. Tambahkan soal. Kita klik tambahkan soal. Kita tambah dari bank soal. Oke, yang ini kita centang ketiganya.
Oke, setelah itu tambahkan soal terpilih pada kuis. Oke, nah seperti ini. Ini penilaian kita ubah ke 100 saja. Oke, sudah. Oke. Jika sudah, kita klik simpan. Ini sudah tersimpan ya. Oh, seperti ini. Setelah itu kita coba kembali ke penugasan dan kuis. Kita buka kuisnya. Kita tinjau kuis. Nah, soalnya sudah ada. Soal nomor 2-nya sudah ada. Ini soal nomor 3-nya. Oke, kita kembali lagi ke pertemuan ke-1. Nah, pada pertemuan ke-1 saya ingin mengedit. Saya ingin menambahkan tujuan pembelajarannya. Di sini saya ingin menyapa terlebih dahulu peserta didik saya nantinya. Dan juga ingin menambahkan tujuan pembelajaran pada sesi ini. Oke, nah seperti ini kita sudah menyapa dan juga memuat tujuan pembelajarannya. Oke, setelah itu kita simpan perubahan. Oke, nah pertemuan ke-1-nya seperti ini. Ada pendahuluan, sapaan, tujuan pembelajaran, presensi, materi sudah ada, diskusi, penugasan dan kuis juga sudah ada. Oke, jika kita sudah melengkapi kursus ini dengan materi, tujuan pembelajaran, dan penugasan-penugasan, maka kursus ini sudah bisa digunakan. Kursus ini sudah bisa dibagikan kepada peserta didik. Nah, untuk itu, kita langsung saja kita copy dan juga kita akan berperan sebagai peserta didiknya. Kita masuk ke Chrome yang lain, kita masukkan link yang tadi, paste di sini, enter. Terus kita di sini akan berperan sebagai siswa 2. Kita login. Oke, nah di sini kita sudah ada kursus matematika kelas 8 ya. Kita klik aja yang ini. Nah, kita di sini ada di pertemuan ke-1. Di sini ada sapaan, tujuan pembelajarannya, dan juga presensi materi. Nah, di sini ada kolom presensi. Nah, jika kita sudah mengisi kolom presensi, maka kita bisa menandai sebagai selesai. Dan juga di sini kita akan memulai interaksi antara peserta didik dengan materi. Di sini ada materi yaitu mengenal konsep dasar SPLDV. Coba kita lihat. Nah, oke, seperti ini. Ini sudah ada materinya. Oke, kita balik lagi ke kursusnya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kursusnya. Jika sudah kita tandai sebagai selesai. Di sini juga ada video pembelajaran. Jika sudah kita tonton, kita bisa tandai sebagai selesai. Di sini juga ada modul digital. Modul digitalnya coba kita lihat. Di sini ada modul digitalnya sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Kita bisa mempelajari modul digital ini. Jika sudah dipelajari, kita bisa tandai sebagai selesai juga. Nah, di sini ada diskusi. Di sini ada diskusi 1, kita klik saja. Nah, di sini ada diskusi tentang pemahaman konsep. Kita klik. Oke, nah di sini kita akan memulai interaksi antara peserta didik dengan pengajar. Di sini pengajar atau guru memberikan soal, yaitu disuruh menjelaskan apa yang dimaksud SPLDV dan contohnya. Kita sebagai siswa atau peserta didik bisa menjawabnya. Nah, oke, seperti ini sudah bisa. Kita post to forum. Nah, di sini sudah ada ya interaksi antara peserta didik dengan pengajarnya. Oke, di sini kita akan membagi layar agar bisa terlihat layarnya. Oke, yang sebelah kiri ini adalah layar untuk peserta didik atau siswa. Nah, yang sebelah kanan ini untuk pengajar atau gurunya ya. Nah, di sini sudah ada contoh interaksi antara pengajar dan peserta didik. Oke. Setelah itu kita ingin menambahkan interaksi antar peserta didiknya. Untuk itu, kita di sini logout terlebih dahulu. Kita menjadi siswa 1.
Oke, kita juga masuk ke kursusnya. Nah, kita juga sama, kita bisa menandai selesai jika kita sudah berinteraksi dengan presensi, materi pembelajarannya. Nah, di sini kita ingin menunjukkan interaksi antar peserta didiknya. Oke. Oke, di sini ada jawaban dari siswa 2. Kita sebagai siswa 1 ingin bertanya kepada siswa 2. Nah, kita bisa seperti ini, mengajukan pertanyaan kepada siswa 2. Kita post to forum. Nah, oke. Oke, setelah itu kita bisa membuat interaksi lagi dari siswa 2. Kita masuk ke diskusi tadi. Nah, di sini ada tanggapan dari siswa 1, kenapa SPLDEVI menjadi konsep aljabar yang penting. Kita bisa, sebagai siswa 2, kita bisa menjawab juga atau menanggapi pertanyaan dari siswa 1 juga. Nah, jika sudah di-post seperti ini, di sini kita menunjukkan interaksi antar peserta didik ya. Di sini, nah yang bagian atasnya yaitu menunjukkan interaksi antara pengajar dan peserta didik, sedangkan bagian bawahnya menunjukkan interaksi antar peserta didiknya, yaitu siswa 1 yang menanggapi siswa 2 ini dengan pertanyaan dan juga sudah dijawab lagi oleh siswa 2-nya. Nah, oke, kita di sini akan menunjukkan interaksi lain antar pengajar dan peserta didik. Nah, kita masuk, dan di bagian sebelah kanan ini, layar sebelah kanan, kita masuk ke bagian penugasan tugas 1. Begitu pula dengan layar sebelah kiri, di bagian siswanya, kita masuk juga ke bagian penugasan tugas 1. Nah, di sini, oke, di sebelah kiri, keterangannya belum dinilai karena siswanya belum melampirkan atau mengajukan tugas. Nah, di bagian sebelah kanan juga, sang guru di sini tertera ringkasan penilaian atau data-data, misalkan pesertanya ada 2 yang diajukan masih 0 dan juga belum dinilai masih 0. Nah, di sini kita sebelah kiri bagian siswa kita akan menambahkan submission atau kita akan menambahkan menjawab tugas 1 ini, yaitu jelaskan sejarah SPLDEVI, jawaban harus jelas dan ketikan atau tulisannya rapi. Kita bisa jawab. Nah, jawabannya bisa seperti ini. Kita save changes. Nah, jika kita sudah mengajukan tugas, di sini ada keterangannya kita sudah mengajukan tugas 6 hari lebih 1 jam sebelumnya. Oke, di bagian sebelah kanan ini kita refresh di bagian gurunya. Oke, di sini sudah ada keterangan yang mengajukan ada 1 dan juga yang belum dinilai ada 1. Mari kita nilai tugas dari siswa tersebut. Nah, di sini belum dinilai katanya. Maka setelah itu kita beri nilai 100. Umpan baliknya, good job. Simpan perubahan. Nah, perubahan pada nilai dan umpan sampai disimpan. Kita ke sebelah kiri di bagian siswa, kita refresh. Nah, di sini sudah ada keterangannya sudah dinilai dan juga sudah ada keterangan nilainya yaitu 100. Oke, kita di sini akan menunjukkan interaksi lain antar pengajar dan peserta didik. Kita ke bagian penugasan dan kuis, kita ke bagian kuis 1. Nah, di bagian sebelah kiri ini, layar kiri yaitu layar bagian siswa, ada kuis 1, kita bisa mengerjakan kuisnya. Kita coba kerjakan kuisnya. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini pertanyaannya. Tapi tunggu dulu, kita juga ke bagian sebelah kanan, bagian guru, kita klik kuis 1. Di sini ada yang sudah mengerjakan 1 orang. Oke, nah di sini kita siswa coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuis ini. Jika sudah, kita finish attempt. Di sini kita submit all and finish. Submit all and finish.
Nah, di sini ada keterangan nilainya 100 dari 100 karena kita menjawab semua pertanyaan dengan benar. Nah, coba kita refresh di bagian sebelah kanan layar atau bagian pengajarnya. Di sini kita lihat yang sudah mengerjakannya. Di sini yang sudah mengerjakan yaitu siswa 1. Nilainya 100. Nah, kita sudah menyelesaikan berbagai macam kegiatan pada kursus ini, mulai dari interaksi antar pengajar dan peserta didik dengan materi, dan juga antar peserta didiknya. Nah, untuk itu kita sudah menyelesaikan capaian pada tugas 3, perancangan web pembelajaran. Untuk itu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.